Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Ahmad Najib MAD selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan, yang kami hormati Bapak Haji Muhammad Syaiful Esos MSI selaku Kepala Tata Usaha Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan, yang kami hormati Bapak Ibu jajaran Wakil Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan, yang kami hormati Bapak Sai SPD MPD selaku Pembina OSIS Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan, yang kami hormati Jauhar Akbar Rosid selaku Ketua OSIS Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan, yang kami hormati rekan-rekan panitia manasik haji tahun 2021, dan tak lupa yang kami banggakan peserta manasik haji 2021. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan manasik haji ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad SAW, karena beliau telah membimbing kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni Dinul Islam. Pada pagi hari ini akan diadakan kegiatan manasik haji tahun 2021, di mana tersusun acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, himne madrasah dan mars madrasah. Ketiga, sambutan. Keempat, penyampaian materi, dan yang terakhir penutup dan doa. Memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita buka dengan membaca suratul Fatihah supaya acara yang kita laksanakan dapat berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Lanjut acara yang kedua, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya, himne madrasah dan mars madrasah. Kepada yang bertugas dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwa-jiwa, bangunlah badan untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia.
dengan undangan syukur padanya atas segala karunia ya Allah. Kau amankan amanat pendidikan dalam melanjutkan perjuangan dengan tuntutan syukur padamu atas segala karunia ya Allah. Kau amanat pendidikan dalam melanjutkan perjuangan. Baru membahu dulu berjuang dengan bangsa dengan harapannya demi cita-cita. Ayo tegakkan Jakarta Pancasila Bhinneka Tunggal Ika moyang bangsa Indonesia. Bahu-membahu turut berjuang umat bangsa dengan satunya demi cita-cita. Kita bersama rakyat dan berjuang, ayo tegakkan Jakarta Pancasila Bhinneka Tunggal Ika semboyan bangsa Indonesia. Ayo tegakkan Jakarta Pancasila Bhinneka Tunggal Ika semboyan bangsa Indonesia. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Dilanjut acara yang ketiga yakni sambutan. Sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Ahmad Najib MAB selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan sekaligus membuka kegiatan manasik haji tahun 2021. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah wa nasara 'abdah wa azadundahu wa azama ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Haji Muhammad Saiful selaku Kepala Badan Usaha 1 Lamongan, Bapak Haji Rauf Baidawi MPDI selaku Warga Kesiswaan MAN 1 Lamongan, Bapak Ibu Panitia Manasik Haji MAN 1 Lamongan yang kami hormati, anak-anakku sekalian OSIS sebagai panitia pelaksanaan manasik haji di MAN 1 Lamongan tahun 2021 yang kami banggakan, dan anak-anakku sekalian peserta manasik haji di kelas 10 MAN 1 Lamongan tahun 2021 yang berbahagia. Pertama, saya nyapa salam belajar. Semoga semua yang sudah mendaftarkan diri ke MAN 1 Lamongan ini bisa mengikuti kegiatan-kegiatan, baik kegiatan intrakurikuler maupun kegiatan ekstrakurikuler, dan mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin dan hadirat serta pemirsa yang ada di tempat rumah masing-masing, pertama, kami selaku penanggung jawab mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap panitia yang telah merealisasikan program OSIS kegiatan manasik haji untuk kelas 10 tahun 2021. Dan juga ucapan terima kasih kepada anak-anakku sekalian kelas 10 sebagai peserta manasik haji tahun 2021. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan seluruhnya saja baik panitia maupun peserta selalu mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan rohani jasmani, sehingga mudah-mudahan pelaksanaan manasik haji tahun ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Kedua, atas nama pimpinan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. 2 kali ini anak-anakku kelas 10 kegiatan matsama juga belum bisa secara fakta di lapangan. Yang kedua ini adalah kegiatan manasik haji juga masih berada di rumah masing-masing, karena ini memang situasi dan kondisi adanya pandemi 19 yang belum berakhir di negara kita ini. Untuk itulah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan, mengawali kegiatan manasik haji ini kita sama-sama memahami bahwa kegiatan ini adalah merupakan program OSIS
tahun 2020-2021 yang terlaksana pada pagi hari ini, dan ketepatan hari ini adalah hari Arafah. Mudah-mudahan kegiatan kita ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Maka untuk mengawali acara ini sebagai pengantar, kita juga sama-sama mengetahui syariat Idul Adha ini adalah dimulai dari sejarah at-tarihi, lintasan peristiwa yang telah dicontohkan oleh Allah, yaitu keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam beserta istri tercintanya Ibu Siti Hajar, dan diikuti yang ketiga yaitu putranya yang tersayang, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Dari lintasan sejarah itulah begitu esensinya dalam Islam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran surat As-Saff, Allah katakan wa tarakna alaihi fil akhirin. Peristiwa itu dijadikan untuk syariat Nabi Muhammad sampai sekarang ini dilaksanakan oleh umat-umat beliau. Ketiga tokoh ini adalah merupakan figur yang harus kita teladani bersama. Nabi Ibrahim, mari kita teladani bersama-sama bagi orang tua atau ayah pada masa saat ini. Kemudian Ibu Siti Hajar, mari kita teladani bagi ibu-ibu pada zaman sekarang ini. Kemudian Nabi Ismail, kita contoh sebagai anak di masa-masa sekarang ini. Ketiga beliau ini menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh nikmat yang diberikan oleh beliau ini dikorbankan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah anak-anakku sekalian yang saat ini masih sebagai anak, contohlah Nabi Ismail alaihissalam. Kalau sudah menjadi bapak, contohlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita sudah menjadi seorang ibu, contohlah Ibu Siti Hajar saat itu. Beliau ketiganya ini adalah bisa kita contoh dan kita teladani dalam mengembangkan syariat Nabi Muhammad SAW. Paling tidak ada 5 hal ini yang perlu dicatat oleh anak-anakku sekalian. Apa yang harus dicontoh dari ketiga beliau ini? 1, mahabbahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi daripada mahabbahnya kepada makhluk. Nabi Ibrahim cintanya kepada anak yang lama diangan-angan, dicita-citakan setelah beliau memperoleh, diperintah untuk menyembelihnya. Nabi Ismail yang tentunya sebagai anak punya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggi, rela mengorbankan dirinya, bahkan melepaskan nyawanya untuk disembelih oleh ayahnya sendiri. Demikian juga cintanya Ibu Siti Hajar, merelakan untuk suami dan anak menjalankan perintah Allah. Kalau memang itu tujuannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya cinta pada Allah, maka di sini dilaksanakan dengan penuh hati. Oleh karena itulah anak-anakku sekalian, yang pertama ini cinta. Realisasi hidup ini, mari apapun yang kita miliki, kalau itu memang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dulukan. Berarti itu menunjukkan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, keikhlasan ketiga contoh ini
harus kita teladani. Semuanya mereka lakukan, baik itu Nabi Ibrahim, baik itu Ibu Siti Hajar maupun Nabi Ismail, ikhlas di dalam hal untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apa yang mereka miliki itu adalah kita diikhlaskan untuk berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak ada perintah ini kita laksanakan kecuali dengan ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, harus kita tanya, ketiga beliau ini dalam menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala, putra yang dinanti-nanti ternyata dipanggil oleh Allah untuk disembelih. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka diikuti dengan kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah barang tentu dengan sifat sabar ini akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat keikhlasannya pun dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu yang mestinya disembelih itu adalah Nabi Ismail, ternyata karena begitu ikhlasnya dan sabarnya Nabi Ibrahim dengan istrinya Siti Hajar, dengan anaknya putra Ismail, wa fadainahu bidibhin adin, kata Allah Subhanahu wa taala, kami ganti penyembelihan itu dengan seekor kambing yang besar. Anak-anakku sekalian yang berbahagia dan segenap panitia yang kami hormati, selanjutnya yaitu yang harus kita ladani adalah bahwasanya apa yang kita miliki ini, nikmat Allah yang diberikan kepada kita ini hanya semata-mata titipan. Kalau ingin kita menjadikan titipan Allah ini menjadi milik kita bersama yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita punya keyakinan apa yang kita tasarrufkan itulah harta kekayaan yang kita tasarrufkan, pangkat yang kita gunakan untuk manfaat lain dan manfaat orang lain, begitu juga yang lainnya. Maka semuanya itu menjadi hak kita yang hakiki besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mau mentasarrufkan, jangan diharapkan kalau itu nanti menjadi hak milik kita yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu hari kiamat, tidak ada satupun yang bermanfaat, anak turun kita, harta kekayaan kita, pangkat dan jabatan kita, jika kita ini tidak mau menjadi orang yang selamat. Artinya pada saat kita masih hidup, illa man atallaha biqalbin salim, yaitu memanfaatkan semua titipan Allah ini, kita tasarrufkan untuk menjadi milik kita yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang kelima, bahwasanya yakinlah ketika suri-suri contoh tersebut, Nabi Ibrahim, Ibu Siti Hajar dan Nabi Ismail adalah punya keyakinan amal tingkah laku orang mukmin itulah yang nanti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sering melakukan kejahatan, sudah barang tentu kita akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, perilaku yang telah dijalankan oleh ketiga beliau itu semata-mata adalah memahami apa yang dilakukan ini adalah mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahum wa nadhiyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Orang yang beramal saleh, laki-laki atau perempuan, kalau itu mukmin, dijamin oleh Allah, lanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Aku akan memberikan kehidupan yang baik di dunia ini. Wa nadhiyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan membalas
yang baik besok di akhirat nanti. Anak-anakku sekalian yang berbahagia dan panitia yang kami hormati, mungkin itu ada 5 hal yang harus dicatat dan diteladani. Cinta kepada Allah, ikhlas dalam beribadah, sabar dalam menghadapi ujian. Yakinlah apa yang menjadi titipan kita itu menjadi hakiki kita, milik kita bersama. Kalau kita mau mentasarufkan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh amal ibadah kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah pengantar pada acara manasik haji ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kegiatan kita ini dan membawa berkah dan manfaat bagi kita sekalian, dan utamanya bagi anak-anakku kelas 10 yang saat ini belum mengetahui sama sekali kondisi madrasah tempat belajar mereka. Anak-anakku sekalian yang berbahagia dan panitia yang kami hormati, maka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, manasik haji yang dilaksanakan oleh OSIS MAN 1 Lamongan tahun 2021 atau 1442 Hijriah secara resmi kami nyatakan dibuka dan dimulai. Terakhir, anak-anakku tetap semangat belajar. Untuk yang kelas 10 khususnya, tetap semangat belajar untuk menggapai cita-cita yang tinggi, menjadi manusia yang bermanfaat dan berguna bagi bangsa, nusa, dan agama. Demikian sambutan dari kami, dan kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat belajar, selamat berkarya, mengikuti manasik haji 1442 2021 Masehi di MAN 1 Lamongan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yakni penyampaian materi disampaikan oleh Bapak Haji Anas Nasir MM. Kepada beliau kami persilakan. Dikontak. Satu dua. Halo, Pak Raul, suara saya bisa didengar? Halo anak-anak. Halo. Cek, 1 2. Halo.
Pak Raul? Halo? Halo, Pak Raul, suara saya bisa didengar? kedengaran. Oh ya sudah. Membawa acara dengar soal tadi. Makasih Pak Raul. Monggo Pak Janas mulai. Oke. Ini screenshotnya nanti saya sendiri aja Pak Raul. Ini siapa? Ini panitia ya, mungkin yang screenshot bisa di off dulu. Dari panitia, Mas. Nanti dimatikan, nanti saya sendiri aja yang screenshot. Oh, gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah Alia Negeri 1 Lamongan, yang kami hormati Bapak Staf Pimpinan, Bapak KTU, Bapak Siswaan, dan pimpinan yang lainnya. Yang kami hormati Bapak Ibu Panitia Manasik Haji atau serangkaian Idul Adha. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Kelas, dan yang saya banggakan dan saya cintai anak-anakku semuanya, kelas 10 siswa baru MAN 1 Lamongan. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah, walaupun via Zoom meeting ini, insya Allah tetap tidak mengurangi pahala kita kepada Allah, karena kita walaupun kondisi seperti ini tetap berusaha untuk tetap belajar dan tetap menimba ilmu dalam rangka untuk peningkatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini senantiasa dinilai oleh Allah sebagai amal soleh kita dan dinilai oleh Allah menjadi amal ibadah kita, dan kelak mendapatkan balasan dari Allah dengan balasan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya bisa menyusuri taladani beliau dan kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, mungkin sebelumnya mohon maaf panitia untuk screenshotnya bisa dimatikan dulu. Share screennya mohon dimatikan. Oke, makasih ya. Karena tidak langsung ke materi, saya ingin ngajak ngomong-ngomong ke anak-anak dulu. Anak-anak, saya beri waktu 1 menit, silakan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Ya, kita saling menyapa dulu biar anak-anak ini merasakan bahwa kita ada di antara mereka dan mereka ada di antara acara ini. Silakan anak-anak, bisa dinyalakan semuanya saja, dan nanti setelah itu baru kita mulai lagi acara ini. Suara saya bisa didengar ya?
Bisa suaranya dinyalakan atau kurang keras atau bagaimana? Nah, bisa ya, didengar ya? Itu Pak, dinyalakan semuanya dulu aja. Turu. Kalau Kedengeran Pak, kurang besar. mangan wes Mangan. kita bertalbiyah pada Halo. oke. Sudah bisa nyala semua. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Halo. Waalaikumsalam. Nanti 1 menit. Halo, Pak Haji. Bisa membantu. Halo, Haji. Poso Mas, poso. Lesu. Mangan. Sudah Mas. Mangan. Lesu. Ini menunjukkan Mindo. nggak sabar mematikan ini ya, nggak apa-apa, terima kasih ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan ya. Saya akan membagikan screenshot untuk anak-anak. Ya, kita mulai anak ya. Nah, pada kali ini bimbingan manasik haji ini kita awali dari pengertian dulu. Mungkin anak-anakku sudah melihat PowerPoint yang sudah saya bagikan sebelumnya, sehingga ini nanti kita siang, nanti materinya lebih banyak ke prakteknya nanti, tapi prakteknya di rumah masing-masing. Nah, kita ketahui bersama untuk haji ini adalah sebuah rukun Islam kita yang harus dilakukan di tempat khusus, yaitu di Makkah. Itu suatu tempat yang mana baginda Rasulullah Muhammad SAW dilahirkan dan awal penyebaran beliau di sana. Nah, ini adalah kalau menurut bahasa adalah menyengaja ya, untuk istilah sementara haji menurut istilah yaitu amal ibadah yang dilakukan dengan sengaja mengunjungi Ka'bah ya, yang ada di Mekah dengan niat beribadah karena Allah. Sehingga kalau kita melihat definisi ini, ketika kita berhaji itu hanya satu tujuannya, yaitu kita memenuhi panggilan Allah untuk beribadah hanya kepada Allah, bukan karena yang lain. Spesial ini haji. Jadi kalau ada orang haji karena alasan-alasan yang lain, pengen macam-macam, itu harus diluruskan dulu sebelum berangkat sehingga hajinya nanti bisa mabrur. Nah, syaratnya jelas harus Islam, balik, berakal sehat, dan ini yang kelima ini mampu. Mampu ini kuasa segalanya, termasuk kuasa melakukan perjalanan menuju ke sana. Karena seperti saat ini, walaupun kita punya uang, sehat, berakal, merdeka, tapi ternyata karena pandemi kita tidak kuasa melakukan perjalanan ke Mekah sana karena memang tidak diperkenankan, sehingga kita tidak memenuhi syarat wajib ini. Maka jangan putus asa untuk jamaah calon jamaah
ini wajib, tapi memang karena belum wajib, karena syarat kelimanya belum terpenuhi. Kemudian rukun, anak-anak. Rukun haji ini yang pertama adalah ihram dengan niat haji ya, atau umroh. Nah, nanti ihram ini bisa dipraktekkan anak-anakku di rumah kalau sudah disiapkan. Yang laki-laki dengan 2 helai kain yang tidak berjahit, yang atas diselempangkan seperti ini, kondisi seperti gambar ini, yang bawah dibuat seperti jarik atau sarung ya. Nah, untuk yang perempuan seperti pakaian biasa ya, seperti ini, dengan menutup aurat kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian yang kedua adalah wukuf. Ini adalah puncak acara haji, berdiam diri di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Yaitu tepatnya saat ini. Ya, kalau live sekarang ini jam 9, berarti kalau di Mekah sana selisih 4 jam, sehingga sekitar jam 5. Nah, ini sudah rata-rata sudah banyak yang sudah di Arafah, mulai dari malam sudah berangkat. Ya. Kalau sekarang ini karena musim pandemi hanya 60.000 orang, itu rata-rata melaksanakan sunnah, yaitu di Mina dulu. Tanggal 8 itu berangkat Mina, kemudian sekarang ini mulai tadi malam berangkat ke Arafah. Nah, nanti di sana akan melaksanakan wukuf di Arafah. Ya. Kalau sekarang jam 9 berarti di sana barusan tadi saya lihat TV itu sholat subuh tadi jam 5, jam 4 lebih. Itu wukuf ya. Wukuf itu di Arafah. Berdiam di Arafah ini tidak boleh, tidak harus dijalankan ya. Ya. Jadi yang kedua setelah pertama ihram. Kemudian yang ketiga tawaf. Tawaf nanti adalah mengelilingi Ka'bah selama 7 kali putaran. Ini berputar. Sekarang agak sepi, ini dulu ramai seperti ini ya, berjubel. Sekarang karena pandemi hanya 60.000 orang, itu longgar ya. Nanti saya tunjukkan live-nya juga bisa. Syarat keempat, rukun keempat adalah sa'i ya. Sa'i, kemudian yang terakhir adalah tahallul. Dan ini untuk rukun tersebut itu harus dijalankan semuanya secara berurutan. Apabila tidak dijalankan maka hajinya tidak sah. Harus dijalankan, tidak boleh tidak dijalankan. Oke, kemudian yang berikutnya adalah yang wajib. Nah, wajib ini yang pertama adalah ihram dari mikot, kemudian bermalam di Musdalifah, kemudian bermalam di Mina, lempar jumroh. Jumroh ini ada 3, Aqobah hari pertama, kemudian berikutnya langsung 3 jumroh, Ula, Usta, Aqobah. Kemudian yang terakhir adalah tawaf. Ya. Ini adalah rukun ya. Kalau ini gambarnya ya seperti ini, mikot. Ada beberapa tempat, nanti sambil kita lihat. Kemudian bermalam di Musdalifah, ini sambil mengambil kerikil ya untuk lempar jumroh. Nah, anak-anakku, untuk kerikil ini 1 jumroh 7 kerikil ya, dilempar 7 kali. Nah, hari pertama karena hanya 1 jumroh, yaitu jumroh Aqobah, berarti hanya 7. Nah, kemudian hari kedua semuanya, berarti 7 kali 3. Hari berikutnya adalah sama 3, 7 kali 3 lagi. Nah, karena jamaah Indonesia itu rata-rata adalah mengikuti nafar ula ya. Jadi hanya
2 malam menginapnya di Mina. Jadi melemparnya juga yang 3 itu, yang penuh itu 2. Malam hari tasrek pertama dan hari tasrek kedua. Sehingga batunya itu 7, 21, 21. Kalau yang pakai nafarsani nambah 1 hari lagi berarti nambah 21. Itu nanti bisa anak-anak hitung berapa jumlahnya. Minimal kalau itu 70. Oke. Berikutnya ini melemparnya. Nah, dilempar jumrohnya. Jumroh ini yang sekarang nggak mungkin nggak kena. Ya. Mesti pokoknya dilempar ke sini aja mesti kena karena ini lebar dan berupa tembok. Nah, yang rawan itu ketika melemparnya dari belakang terus nggak kuat. Nah, ini kena depannya, tidak kena tembok ini tapi kena depannya. Ini yang kasihan depannya. Lempar kepalanya oleh yang belakang terlalu jauh karena berjubel terlalu jauh, nggak sabar, nggak mau maju, lempar akhirnya nggak kena temboknya. Itu nggak benar. Dan harus satu-satu. Nah, ini masih sama, lempar jumroh 3, ada ula wusta. Terakhir nanti adalah tawaf ya. Tawaf ini yang wajib. Nah, wajib ini berbeda dengan rukun ya. Kalau yang rukun itu sifatnya harus dilaksanakan dan tidak bisa diwakilkan. Kalau yang wajib ini harus dilakukan, tapi seandainya mengalami kendala, misalnya sakit, tidak bisa lempar jumroh, maka masih bisa diwakilkan. Dan ketika diwakilkan, lemparan jumrohnya itu masih sah isinya. Oke. Itu adalah yang wajib. Nah, sekarang mikot. Nah, mikot ini umumnya ada 3, dari Tan'im, dari Tan'im, nah ini ya, kemudian di Cirona, yang paling jauh ini yang di airnya agak biasanya yang sering ya di Tan'im sama yang di Cirona. Nah, jadi dilakukan oleh jamaah haji Indonesia khususnya. Nah, berikutnya larangan ya. Ketika kita ihram itu ada larangan yang tidak boleh dilakukan, yaitu memotong kuku, mencukur rambut kepala, memakai wangi-wangian, berburu binatang ya, dan mengadakan pernikahan. Dan ini termasuk berhubungan suami istri. Ini tidak boleh dilakukan. Kalau dilakukan maka kena dam ya. Kena hukuman berupa denda. Cukup berat kalau disengaja itu. Oke, nah kita lanjutkan langsung saja. Kita masuk ke adanya. Yang pertama ihram. Nah, anakku yang siap kain ihram di rumah bisa langsung praktek. Ihram ini memakai, kalau laki-laki memakai 2 helai kain, yang satu untuk bawah, yang satu untuk atas. Seperti ini. Hati-hati, biasanya kesalahannya adalah ketika ini memakai yang bagian bawah itu terbuka ya, karena makainya salah. Ini contoh ya, contoh kayaknya bener enak itu. Nah, seperti itu nyantai bener, cuma bahaya ini ketika dia berjalan bisa terbuka. Nah, ini auratnya terbuka, ini kena dam nanti kalau ya, hukuman sanksi. Hati-hati. Jadi tidak boleh meremehkan, memakai kelihatannya bisa seperti tadi gampang, tapi itu meremehkan akhirnya terbuka. Nah, yang benar harus seperti ini. Nah, dimasukkan ya, dilipat, kemudian dimasukkan satu,
Nah itu yang paling sederhana. Nah dimasukkan gitu, terus lebihnya dilipat. Ini untuk mengunci supaya nggak terbuka. Nah, ya, kalau Mina ini ada pendinginnya ya, ada AC-nya. Jadi kalau di Mina itu tempatnya ada AC-nya. Jadi beda dengan ini di sini tempatnya besar dan ada AC-nya dingin. Jadi enggak seperti di Eropa. Nah, di sini untuk menginap mulai pagi, malam ya, untuk istirahat. Dulu untuk Mina ini sering banyak terjadi tragedi ya, berjubel-jubel, terus ketika masuk terowongan itu banyak korban di sana. Cuma sekarang dengan adanya banyak pengalaman-pengalaman itu buat satu jalur sehingga tidak banyak terlalu jubel karena satu jalur, dan di dalamnya itu ada kayak eskalator datar ya, untuk orang-orang yang capek itu bisa naik eskalator itu ya, sehingga dia berjalan di datar, diem tapi sama dengan berjalan ya. Itu untuk di terowongan Minanya sampai akhirnya sampai ke Balong Jumroh ya. Nah, disinilah proses lempar jumrohnya.
untuk jamaah Indonesia itu kan seperti yang saya katakan tadi, itu melakukan haji tamattu, dan haji tamattu itu dikenakan dam, yaitu menyembelih satu kambing. Nah itu biasanya kalau sekarang lewat KPA sudah dikoordinir, tidak semuanya harus berbondong-bondong ke pasar hewan untuk membeli kambing dan menyembelihkan di sana, tapi sudah dikoordinir oleh panitia, ya, dikoordinir. Nah, nanti perwakilan ikut menyaksikan penyembelihan hewan yang sebagai dam tadi, ya, menyembelih kambing satu. Nah, haji tamattu itu memang harus seperti itu. Kemudian setelah selesai, maka lempar jumroh hari pertama tadi kan di Aqobah. Nah, kemudian hari kedua ula, wusta, Aqobah. Hari ketiga juga sama, ula, wusta, Aqobah. Nah itu setelah selesai itu baru berarti nginap 2 malam, kemudian kembali ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah, ya. Nah ini mulainya, ya, ini acara sholat biasanya ada garis, di sini biasanya ada lampu, ya, lampu tanda atau tanda mulainya untuk tawaf, ya, lampu hijau. Kalau saya dulu waktu di sana lampu hijau. Nah ini sunahnya adalah mencium hajar aswad, tapi dengan kondisi yang bila tidak memungkinkan cukup memberikan isyarat, melambaikan ke hajar aswad dengan tangan kanan. Nah seperti itu. Nah ini namanya makom Ibrahim, ya. Ketika tawaf ini nggak boleh menyentuh Abbas sama Hajar Ismail. Kalau ini agak jauh dari sini, jadi kadang-kadang ada yang lewat sininya, ada yang lewat sininya. Oke, ya. Jadi anak-anakku, belum sa'i, masih tawaf tadi, ada yang harus diperhatikan di dalam tawaf. Ketika tawaf, yang harus diperhatikan adalah menjaga, secara syariatnya menjaga posisi pundak kiri, ya, itu lurus dengan Ka'bah, selalu begitu berputar ke arah sana. Secara syariatnya, hakikatnya kita sebenarnya harus menjaga hati kita untuk tetap ingat dan sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika tawaf itu nggak boleh lupa kepada Allah satu detik pun, ya. Harus sambil berjalan, sambil zikir kepada Allah, sambil membaca doa-doa yang ada. Seandainya tidak bisa sendiri, bisa mengikuti imamnya. Kalau nggak bisa, ya sebisa-bisanya
Ya, yang penting adalah zikir atau ingat kepada Allah, sadar bahwa kita adalah memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan tawaf ini, mengelilingi Baitullah atau Ka'bah. Itu yang harus diperhatikan ya. Jadi nggak boleh berputar-putar, misalnya pundaknya bisa berubah ke sana itu. Tapi kalau nggak sengaja ya nggak apa-apa, kesenggol ya, segera kembali. Itu sama hakikatnya ketika kita lupa kepada Allah, nggak sengaja nggak apa-apa, tetapi langsung segera sadar dan ingat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, seperti itu adalah tawaf ini putar 7 kali. Oke. Nah, terakhir belum terakhir. Berikutnya adalah setelah tawaf adalah sa'i. Nah, sa'i ini adalah perjalanan dari Safa ke Marwah. Nah, ini 7 kali juga. Safa ke Marwah dianggap 1. Marwah ke sa'i ke Safa dan kembali lagi dan seperti. Sa'i ini rangkaian setelah tawaf ya. Ya, ini nanti untuk detailnya, untuk sa'i bisa Anda baca lagi di video ini ya, karena waktunya terbatas. Setelah sa'i 7 kali putaran selesai, terakhir adalah tahallul ya. Nah, ketika tahallul ini adalah potong rambut. Tadi sudah Pak, tahallul. Nah, itu tahallul awal. Nah, ini adalah tahallul tsani atau tahallul kedua ya. Tadi ada yang di Mina sudah gundul Pak, bagaimana dengan di sini apa yang dipotong ya? Ya simbolnya apa yang dipotong itu yang penting ada tindakan mencukur ya. Walaupun hanya ujung rambut atau yang penting ada simbolis mencukur rambut. Yang untuk laki-laki dan perempuan. Nah, biasanya yang laki-laki dan yang sudah gundul di Mina ya di sini ya hanya sedikit sekali karena belum terik, hanya 2 hari ya. Oke, itu anak-anakku. Nah, setelah sa'i selesai sudah bersyukur, maka selesailah rangkaian peribadatan haji. Ya, hajinya sudah selesai. Nah, untuk jamaah haji yang datangnya ke Mekah dulu, berarti masih ada waktu nanti menunggu berangkat ke Madinah. Ya, tapi sebaliknya jika jamaah haji yang berangkatnya di awal berarti di Madinah dulu, maka setelah proses haji ini menunggu beberapa hari itu langsung menuju kembali ke tanah air. Terus bagaimana di Madinah? Ya, di Madinah ini adalah kegiatan jamaah haji di Madinah di sana yang umum dilakukan itu adalah ziarah ke makam Rasul, kemudian melakukan sholat arba'in di Masjid Madinah. Ya. Nah, cuma kalau misalnya nggak memungkinkan sholat arba'in ya sebisanya, karena kondisi memang kadang-kadang ada yang memungkinkan, ada yang tidak memungkinkan. Nah, yang penting ya, di Madinah itu ada tempat-tempat mulia, salah satunya adalah makam baginda Rasulullah dan Raudhah. Ya, Raudhah itu yang biasanya banyak yang memanfaatkan tempat-tempat mustajabah untuk berdoa di sana. Itu anak-anakku untuk serangkaian ibadah haji dan umroh. Intinya haji dan umroh itu bedanya di hukum ya. Kalau umroh tidak ada hukum. Nah, nanti setelah ini anak-anakku akan saya bagikan link untuk tugas ya.
di tugas itu nanti ada soalnya juga beberapa, 4 kalau 4 soal mungkin ya, atau 5 ya, harus Anda jawab di situ karena nanti akan muncul skor yang akan digunakan penilaian pemahaman. Kemudian anak-anakku juga harus membuat resume perjalanan orang haji dari Indonesia, dari mulai berangkat. Jadi orang tadi saya belum menceritakan ketika berangkat ya. Biasanya berangkat itu dari rumah menuju KBIH, dari KBIH menuju pendopo untuk diberangkatkan oleh panitia kabupaten, oleh bupati biasanya. Setelah itu berangkat menuju ke asrama haji. Nah, ketika di asrama haji biasanya menginap semalam. Di sana ada manasik di akhir ya, manasik akhir untuk pemantapan, kemudian cek berkas ya, paspor dan sebagainya, cek. Nah, setelah itu berangkatlah ke bandara untuk naik pesawat menuju ke Mekah atau Madinah. Kalau di awal itu menuju ke Madinah, kalau di akhir berangkatnya menuju ke Mekah, sehingga ada 2 macam ya. Ke Madinah ya Madinah dulu, nanti 8 hari atau berapa hari nanti baru ke Mekah ya. Di Mekahnya kurang lebih ya antara 29 atau 30 hari ya, perjalanannya 2 hari sehingga total itu 40 hari biasanya ya. Jadi seperti itu alur perjalanannya. Kemudian setelah pulang juga sama, yang awalnya berangkatnya dari Madinah berarti pulangnya dari Mekah nanti. Kalau yang awalnya berangkatnya menuju Mekah dulu, berarti pulangnya dari Madinah. Jadi sama posisinya, tinggal sampainya aja, berangkat sampainya di Mekah dulu atau sampainya di Madinah dulu. Ya. Saya kira itu secara umumnya, monggo nanti bisa diperdalam di tanya jawab. Nah, untuk tanya jawab ini nanti panitia menyediakan hadiah anak-anakku. Silakan anak-anakku untuk memberikan pertanyaan, nanti dicatat panitia dan nanti akan diberikan hadiah oleh panitia saat masuk ya. Nah, seperti itu anak-anakku. Untuk materi dari saya kurang lebihnya mohon maaf, pas waktunya 1 jam. Selanjutnya adalah tanya jawab. Saya kembalikan ke pembawa acara atau bisa langsung, monggo anak-anakku untuk tanya jawab. Silakan. Silakan yang mau tanya bisa mengaktifkan mikrofonnya. Mohon host atau co-host untuk membantu mengaktifkan anak yang bertanya. Silakan. Ayo Mas, Mbak. Aku dulu, Pak. Dulu, Pak. Boten. Ada, Pak. Silakan. Pak. Kalau nggak ada coba saya yang tanya dulu ya. Nah, Ya. dapat hadiah. Woi, ringek no. Ya, Pak. Tadi di Musdalifah kan saya ceritakan anak-anak itu Mic-nya dimatikan ya. ketika Diam, Nek, diam. di mabit di Musdalifah itu mencari kerikil ya. Saya ingin bertanya ya, berapa jumlah kerikil yang diambil oleh jamaah Indonesia yang melakukan Tujuh. Seven. 13. Iya. 15. Pitu. Seven.
Senggol dong. Senggol. Meninggalkan Zoom. 777. Ini materinya kan sudah diberikan di awal, sehingga maklum lah kalau anak-anak sudah sangat jelas gitu ya Pak Rawi ya. Nggak apa-apa, materinya saya akhiri dulu, mudah-mudahan manfaat. Dan nanti jangan lupa anak-anakku mengerjakan tugas di link tugas yang akan saya berikan di grup WA ya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukur ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Alia Negeri 1 Lamongan, Bapak Ibu Panitia Bimbingan Manasik Haji dan Idul Adha tahun pelajaran 2021-2022, anak-anakku beserta panitia dari OSIS dan MPK Man 1 Lamongan, serta anakku semuanya, siswa baru kelas 10 mulai kelas 10 IIK, IBB, MIPA, dan IPS yang saya sayangi semuanya. Alhamdulillah di pagi hari ini kita semua telah melaksanakan satu kegiatan OSIS, program dari OSIS kita, yaitu bimbingan manasik haji yang insya Allah dilanjut besok hari Senin tanggal 20 Juli, besok hari Selasa tanggal 20 Juli ada kegiatan kurban, di mana karena masa PPKM darurat ini diperpanjang sampai akhir Juli, maka kegiatan kurban dilaksanakan oleh Bapak Ibu panitia dan panitia dari OSIS. Anak-anakku tetap melaksanakan aktivitasnya di rumahnya atau di kampungnya masing-masing. Oleh karena itu, anak-anakku besok juga akan kita live kan saat kurban itu. Anak-anakku bisa melihat di IG Oska Manila 2021. Anak-anakku, walaupun kegiatan bimbingan manasik haji kali ini dilaksanakan secara virtual, tapi saya yakin bahwasanya hikmah kegiatan bimbingan manasik haji ini tidak kalah dengan yang kalau dilaksanakan secara langsung atau secara tatap muka di Man 1 Lamongan ini. Saya atas nama penanggung jawab dari kegiatan ini, yang pertama mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Madrasah atas bimbingannya, arahannya, kepada Bapak Haji Anas selaku pemateri, kepada Bapak Ibu panitia, serta kepada anak dan kepada anak-anakku panitia dari OSIS, serta atas perhatian dari anak-anakku semuanya kelas 10, saya ucapkan banyak terima kasih. Yang kedua kalinya, barangkali pelaksanaan bimbingan manasik haji dan kurban besok itu ada kekurangannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Harapan saya, doa saya, mudah-mudahan anak-anakku semuanya, Bapak Ibu semuanya bisa melaksanakan ibadah haji di tahun-tahun mendatang. Allahumma amin. Seperti ini, jadi yang namanya umrah itu ikhtosakur, ikhram, tawaf, sa'i, dan cukur. Ikhram pakai pakaian ikhram itu ya, dari mikot, biasanya mikot itu yang terdekat dari Masjidil Haram, yaitu di Tan'im, ada di Hudzaifah, ada 4 itu tapi jauh, yang paling dekat itu ada di Tan'im itu. Jadi ikhram, ini di sana, setelah itu wukuf, ikhram, tawaf dulu ya, mohon maaf Pak Wukuf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah tadi yang telah dijelaskan oleh Pak Haji Anas.
Terus sa'i itu bukan di gunung, di itu tidak, tapi itu. Jadi haji itu ikhwah muslimin. Ikhwah muslimin itu apa? Ihram wukuf, mabit Musdalifah, mabit di Mina, lontar jumroh, tawaf ifadah. Lontoy sakur, tawaf ifadah. Setelah tawaf ifadah itu di antara kegiatan tawaf ifadah itu ya ada tawaf sama sa'i dan cukur, ya itu sudah. Nanti untuk PowerPoint-nya saya kirim di grup WA. Kalian anak-anakku mudah-mudahan di hari Arafah ini salah satu doa yang kita panjatkan pada Allah adalah anak-anakku semuanya nantinya bisa melaksanakan ibadah haji semuanya dan jadi haji yang mabrur. Anak-anakku semuanya, Bapak Ibu, panitia, anak-anak dari OSIS dan yang kelas 10 ada di rumah masing-masing. Alhamdulillah rangkaian kegiatan bimbingan manasik haji tahun ini saya sangat bersyukur telah berjalan dengan lancar, dengan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan bimbingan manasik haji tahun 2021 bertepatan dengan tahun 1442 Hijriah saya nyatakan selesai dan ditutup. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami selaku Master of Ceremony pada pagi hari ini pamit undur diri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.